3, 2, 1, open the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Diva Diskus. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing ya untuk masalah indukan. Masalah indukan itu beraneka macam. Jadi kita waktu mempunyai indukan, baik indukan baru maupun indukan yang udah lama, itu kita harus sering ngecek, observasi apakah indukan kondisinya sedang fit atau enggak, apakah lagi ada penyakit atau enggak, apakah rayakannya masih sehat-sehat aja atau pada meretel. Nah, saat kita mulai breeding, kita harus rajin ngecek kondisi, baik kondisi air, kondisi indukan, kondisi rayakan ya. Nah, pagi hari ini saya nemuin kasus pada leopard ini berantem, si betinanya ngehajar si jantannya ya. Jadi mata berkabut itu belum tentu karena penyakit. Jadi waktu saya cek itu si betinanya suka matok-matokin mata jantannya, sebelah kiri maupun sebelah kanan, karena rebutan gendong. Jadi kita harus segera nyari solusi, antara lain kita bikin nih sekat. Ini sekat pakai jaring atau mesh, tapi yang dia terbuat dari plastik ya, bukan dari besi. Sebenarnya nih buatnya udah beli jadi ya, nggak usah buat, tinggal beli dipasang aja, tinggal potong sesuai ukuran aja terus ditempel pakai kenop kaca akuarium sih, gitu aja sih beres. Kadang kita kalau misah jantan dan betina pas posisi gendong ada beberapa resiko. Resiko pertama karena jumlah rayakannya banyak, takutnya nggak kuat ya kalau gendong satu ekor aja. Sementara kalau dipaksakan bakal kena impactnya juga, bakal ada yang meretel juga atau mati. Salah satunya untuk mengantisipasi paling cocok menurut saya pakai jaring ini. Miara indukan diskus ini unik sih teman-teman. Jadi masing-masing indukan itu punya karakteristik sendiri-sendiri juga. Ada yang suka, misalnya waktu dia nelor sukanya tidak terlalu gelap, ada yang suka gelap, ada yang suka terang, ada yang suka tank model ditutup rapat, ada yang model tank sukanya ditaruh di atas, atau dia sukanya di posisi di bawah, macam-macam. Jadi kita harus mengenali karakter ikan indukan kita. Untuk yang case kedua, saya punya di sudut sana ada ini cobalt teman-teman. Di situ blue cobaltnya dulu saya dapat dari teman saya yang betina. Nah, blue cobalt ini case-nya waktu itu dia sudah sering nelor, hampir tiap minggu nelor, tetapi selalu dimakan baik sama yang pejantannya maupun sama si betinanya ini, si cobaltnya ini. Nah, selang 1 bulan berikutnya saya dapat kabar dari teman saya kalau pejantannya sakit dan tidak berhasil diselamatkan kan. Akhirnya pejantannya tewas nih teman-teman. Jadi si cobalt betinanya ini jadi janda istilahnya. Nah, waktu itu saya berinisiatif karena saya lagi pengen ikan dari blue base ya, yang warna kobalt dia itu belum punya. Ya udah deh saya ambil, saya tuker sama rayakan kalau mau. Rayakan LSS saya punya banyak nih, tukeran ya, saya tuker sekian ekor sama indukanmu daripada indukanmu nggak ada jantananya gitu. Karena saya di sini waktu itu punya blue turquoise yang lagi nganggur juga, lagi sendiri, lagi jomblo. Akhirnya waktu saya bawa ke sini, saya aklimatisasikan, terus saya jodohkan, ternyata cocok nih teman-teman.
ternyata si betinanya itu nggak protes. Istilahnya kan ada beberapa yang waktu kita jodohin paksa itu berantem. Nah ini waktu saya jodohin nggak banyak komplain karena si jantannya nih ngelihat posturnya gede banget kan, si betinanya nggak berani macem-macem dia. Terus ngelihat watak dari indukan jantannya ini, dia juga nggak suka nguber-nguber betina atau nguber-nguber ikan lain, jadi cocok lah di sini dia. Nah waktu saya bawa ke sini ikan betina ini kondisinya masih ini ya, kan habis di sana sering nelur. Jadi siklus ikan diskus itu setelah dia nelur berturut-turut nih, waktu nelur itu dimakan atau nggak menetas. Nah ini stok telurnya itu habis di perutnya teman-teman. Jadi dia perlu waktu lagi untuk rematurasi. Dia mulai lagi menggemukkan diri. Nah, bisa memakan waktu paling cepat 2 minggu, 3 minggu. Kalau ini bahkan sampai sebulan tuh belum nelur. Dari kondisinya kurus. Nah waktu saya penggemukan dalam sebulan itu badannya mulai tebel lagi. Terus kita lihat di posisi di perutnya itu udah mulai tebal, itu udah menandakan dia sudah rematurasi lagi ya. Dan akhirnya pada tanggal 13 September kemarin dia nelor ya teman-teman. Nah uniknya lagi setelah dia nelor ternyata nggak dimakan. Waktu pas masih di tempat teman saya habis nelor selisih sehari 2 hari katanya dimakan langsung habis. Nah ini menandakan bahwa sifat indukan itu bisa berubah. Jadi teman-teman waktu dapat beli atau lagi punya indukan sendiri ya, dia suka makan telurnya, kita cari tahu nih kenapa dia makan telurnya. Apa airnya nggak cocok, apa pasangannya nggak cocok. Kadang dia juga mungkin konnya nggak cocok. Kalau konnya nggak terbiasa juga kadang dia nggak mau. Nah ini ada beberapa faktor sih. Mungkin ini waktu itu kan sama indukan yang pejantannya yang dulu mungkin kurang cocok, makanya setiap kali nelur dia dimakan, sama-sama dimakan. Waktu saya taruh bareng sama blue turquoise ini ternyata nggak dimakan. Waktu mau makan dihalang-halangin sama si pejantannya ini. Istilahnya mungkin dia kemarin-kemarin belum sempat gendong, belum proven gendong ya. Nah sama si pejantannya ini dia dibimbing, dilatih, dikasih tahu. Jadi si betina yang tadinya makan telur ternyata bisa berubah sifatnya teman-teman. Jadi nggak semuanya kita vonis kalau ikan makan telur yaudah bakal makan telur terus kita jual atau apa, belum tentu. Karena ikan makan telurnya itu bisa ada beberapa faktor yang menentukan, itu banyak gitu kenapa dia makan telur itu. Nah itulah uniknya, kita harus mencari tahu ini kenapa dia makan telurnya, seperti yang saya utarakan tadi ya. Nah kira-kira sharing masalah indukan itu dulu ya. Jadi kita itu waktu belajar breeding kita harus mencoba ikut mencampuri rumah tangga diskus ini ya. Kita selalu ngecek karena diskus ini ya karakternya unik. Kadang sekarang akur, waktu punya telur, punya anak dia berantem. Misalnya waktu punya anak berantem, saat kita sapi anaknya dia akur lagi, atau sebaliknya, macam-macam lah kalau masalah indukan ini. Jadi memang kita butuh ketelatenan, kesabaran yang tinggi untuk bisa breeding dengan sukses teman-teman. Oke, masih banyak lagi cerita-cerita, nanti bisa kita bikinlah konten ke depan. Apalagi sementara untuk saat ini dulu ya materinya ya. Sampai jumpa di pertemuan yang lain. Salam sukses.